obesitasku tuh karena kemarin pas aku lagi melakukan kesalahan. Kalau aku sih fan-fan aja, yang penting pokoknya aku masih bisa terlibat. Ya, betul, Udah bahagia banget betul, gitu. Betul. Jadi itu pensiun aku. Iya kan? Bener. Pensiun aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Om Wen, ponakan sama Om Wen sama ponakan. Agak kaku ya, udah lama nggak syuting ya. Ada break kita seminggu, nggak apa-apa. Udah kayak kita lagi butuh kayak. Oke, kita lanjut ya. Langsung aja kita sambut episode kali ini, kita kedatangan Mami Nunu. Dengan kalian. Oh muter. Gak, gue takutnya gak balik deh. Nama aslinya tuh kalau nggak salah Ahmad Riyadi, betul? Sugeng Riyadi. Triretno Prayudati. Ini komedian luar biasa, dimulai dari Sri Mulat, terus OVJ, sampai sekarang juga masih berkibar luar biasa. Dan kita mau cari tahu kesibukan Mami sekarang apa gitu. Dengar-dengar dia lagi apply untuk jadi Ranger Merah. Kita juga nggak tahu. Tapi Mi, sebelum kita bahas itu lebih lanjut, menurut Mami kenapa sih es itu dingin, Mi? Kenapa es itu dingin? Ya karena es ya. Dia tuh nanyanya. Ya siapa tahu maksudnya Mami punya pengetahuan tentang itu gitu. Aku tuh bertanya-tanya gitu. Susah sih. Susah ya? Kenapa es dingin? Soalnya kalau Excel kegedean katanya, begitu? Bukan hanya Excel, aku juga kegedean. Mami berkesenian dari kecil? Dari kecil. Dari umur masih kecil dan badan juga masih kecil. Umur berapa? Umur 9 tahun. Ngapain tuh? Nyanyi. Iya, dulu nyanyi. Aku tuh nyanyi tuh masih yang dulu zaman aku nyanyi itu kan mic kan belum bisa ada yang dipegang kayak gini. Jadi masih yang di atas. Oh, digantung. Jadi digendong, aku tuh digendong di pundak. Dulu ada almarhum namanya Pak Sarbini gitu sama Bu Sarbini itu penyanyi dulu ya, itu yang terkenal juga gitu. Dan aku nyanyi digendong dulu. Kenapa digendong, Mi, alasannya? Ya, karena mic-nya nggak bisa diturunin. Kenapa? Maksudnya kenapa nggak disesuaikan sama tinggi badan penyanyinya misalkan? Enggak lah, nggak tahu itu. Pokoknya karena aku masih anak-anak gitu aja, mereka gendong buat lucu-lucuan gitu aja. Siapa yang ngajarin nyanyi pertama kali? Yang ngajarin nggak ada, karena memang aku senang nyanyi, dari kecil aku senang nyanyi dan aku tuh sering banget nyanyi di depan kaca. Terus kalau ditanya ibuku tuh, kamu kalau gede pengen jadi apa? Pengen jadi penyanyi gitu. Oh, cita-citanya malah jadi penyanyi. Penyanyi. Dan aku memang nyanyi dulu di Sri Mulat, terus akhirnya aku nyanyi kan kalau waktu umur 9 tahun tuh nyanyi di kampung aku di Solo, jadi di Kota Bengawan gitu. Tapi masih keliling ke Boyolali, ke Klaten itu ada salah satu orkes gambus. Jadi bukan orkes Melayu ya, dulu gambus jadi perkumpulan orang-orang Banjarmasin. Itu kan orang Banjar itu kan dulu kan di Solo kan banyak banget dia bikin kerangka-kerangka emas kan. Orang Banjar biasanya kan ada kaitannya dengan emas kan. Nah itu bos-bosnya itu bikin salah satu orkes Melayu Barito, aku ada di situ. Kok bisa masuk ke situ, Mi? Jadi itu dulu ada orang jemput penyanyi salah alamat gitu loh. Jadi orangnya tuh katanya juga agak-agak nggak 100% waras gitu kali ya. Jadi orang tukang jemput-jemput gitu. Dan di depan rumahku itu ada penyanyi dulu terkenal namanya Endang Sarwanti. Dia disuruh jemput Endang Sarwanti jemput ke rumahku. Lah ibuku, oh ya anakku nyanyi, dijemput iya, disuruh latihan, ngikut aja aku dijemput. Itu umur berapa? Umur 9 tahun. Terus itu nggak takut diculik, Mi? Enggak, terus yang namanya, aku masih ingat namanya Mas Samsuri itu yang jemput itu. Terus, loh kok masih kecil banget ya Bu anaknya? Iya memang anak saya nyanyi itu masih kecil. Nah, ya udah dia dibawa sama Samsuri. Itu yang nggak tahu tuh Samsuri itu gimana pikirannya tuh aku nggak ngerti gitu loh. Jelas ini keliru kan pasti gitu loh. Dibawalah aku ke tempat dengan rumah yang megah banget. Rumahnya megah banget pada zaman itu ya Wen.
dan orang bos-bos semua no. Dan pemain-pemainnya tuh sangar-sangar banget gitu kan. Mereka pada ngeliatin aku terus, Sam, dibilang, kamu tuh jemput siapa? Ini penyanyi juga gitu. Loh, kan jemputnya dan terus aku juga gini, aku juga bisa nyanyi kok om, aku gitu. Lu pede? Pede dengan umur segitu terus akhirnya coba suruh nyanyi. Terus salah satu yang punya itu kan yang punya orkestra ada 2 orang. Salah satu yang namanya Om Dul, Pak Om Dul itu kok kayaknya dia tuh kayak tergugah melihat aku tuh kasihan gitu loh. Ya udah coba nyanyi, mau nyanyi apa? Pertama kali lagu aku Hitam Manis itu. Ini umur 9 tahun dikasih nada kan nggak ngerti. Nadanya apa ya? Nadanya apa? Hi, aku gitu. Nada. Hi. Hai. Karena nada melamet Denny gitu. Ada Hitam Manis nyanyi. Oke lah. Terus sama Pak Dul itu akhirnya ya udah terus kamu Sam, ini tadi orang tuanya gimana? Ya udah dititipin ke saya gitu loh. Samsuri orang gitu. tua nggak ikut? Nggak ikut gitu loh. Orang tua enggak, sorry. Ini orang tua nggak ikut memang yakin mami bisa nyanyi atau sebenarnya mereka pengen ngelepas mami? Antaranya. Enggak, karena Mas Samsurinya udah bilang ke orang tua, nanti saya antar pulang Bu. Oh iya, Mas orang tua percaya. Kan belum kenal nih. Siapa? Orang tua Mas Samsuri udah kenal? Iya makanya itu kan lucu kan? Dilepas aja gitu loh. Kan masih di dalam Solo waktu itu. Ya biar kata dalam Solo kan tetap maksudnya jauh Mi. Mungkin belum musim penculian ya. Dan ini kejadian kalau pengen tahu awal aku nyanyi. Udah di situ akhirnya aku nyanyi sama Manis. Ini anak lucu banget nyanyi terus sama refreshnya musik keluar masuknya kok bisa gitu loh. Terus akhirnya Pak Dul itu ya udah ikut nyanyi lagunya apa aja. Hitam Manis saja, aku bilang gitu. Terus saya nggak punya tape soalnya jadi nggak bisa ngapalin lagunya cuma 1 Hitam Manis. Jadi kemana-mana nyanyinya Hitam Manis saja, dibawa kemana-mana sampai baju-baju untuk nyanyi itu sama Pak Dul sama suami istrinya itu dibikinin baju. Itu kalau aku nyanyi ke luar Solo ya, ke Boyolali, ke Klaten kan udah luar kota ya. Gitu tuh aku udah habis nyanyi tidur di mobil sampai di rumah. Aku digendong sama namanya Samsuri, suruh gendong Samsuri itu kan ikut terus memang dia tukang ngurusin penyanyi. Digendong, diserahin sama orang tua aku. Kayak bendera ya Mi? Iya. Diserahin sama orang tua aku. Tapi yang mendorong Mami maksudnya segitu tertarik dan segitu cintanya sama dunia seni terutama ya itu tadi nyanyi terus udah mulai sering main ke tempatnya Sri Mulat tuh apa sih yang bikin Mami tuh kayak serak banget gitu loh. Saya penyanyinya membahagiakan keluarga aja. Saya dari keluarga memang dari 7 bersaudara dengan keluarga yang benar-benar tidak mampu. Benar-benar orang yang tidak mampu gitu loh. Jadi saya itu kepengen menaikkan derajat orang tua saya. Yang bagaimana jadi orang nggak punya itu nggak enak banget gitu kan. Dan ibu saya itu punya saudara yang kayanya tuh kaya banget. Jadi sampai adik-adiknya ibu saya itu sama ibu saya itu sudah nggak. Ya mereka ikut yang kaya gitu loh. Jadi orang miskin tuh gak enak banget ya gitu loh. Itu dari kecil udah tertanam di sini sampai saya kerja membersihkan makam, pernah denger kan? Itu cuman karena biar aku tuh rumah itu biar bisa makan gitu loh. Meskipun hanya bisa beli beras aja pokoknya. Nah akhirnya Tuhan kasih aku kasih aku rezeki nyanyi itu udah mulailah keluargaku bisa makan rutin, bisa makan nasi. Tadinya kan makannya juga bukan nasi yang kita makan itu yang udah nasi yang udah kering-kering tuh sama bapakku. Aku ingat bapakku tuh diituin lagi, dimasak lagi gitu. Cuman pakai kelapa parut itu gitu udah. Terus dan selalu jadi sasaran kesalahan gitu orang keluarga saya itu gitu loh. Aku lihat adik-adikku ya umpamanya ini si keluarga yang kaya itu punya hajat, itu keluargaku nggak boleh ke situ. Padahal orang umum kan itu ada tontonan, kalau punya hajat ada tontonan, dia nonton tontonan. Keluargaku sama eyangku itu sampai bilang udah nggak usah pada kesini, pulang sana. Paling dia bawa makanan gitu nitipin ke orang lain, suruh nganter ke keluarga saya gitu, biar ikut merasakan makan enak gitu. Tapi itu ya tanpa pengetahuan, itu benar gitu loh. Saya terus jadi mulai gila ya jadi orang miskin itu gak enak banget.
Jadi aku tuh mau berkorban sampai gue nggak sekolah nggak apa-apa, yang penting adik kakak gue sekolah semua. Mami anak keberapa? Anak ketiga. Tengah ya. Ya, jadi alhamdulillah ada yang anak adik saya ada yang kuliah, ada yang minim SMA lulus semua. Akhirnya pokoknya sekalian sekolah semua biar saya yang berjuang. Saya berjuang bener sampai saya nggak sekolah nggak masalah. Nah akhirnya ya sampai sekarang ini bener-bener saya itu bisa dibilang tulang keluarga sampai detik ini gitu loh. Ya, yang kalau yang aku dengar juga kan ya kayak Mami sampai sekarang masih berjuang dan bekerja keras luar biasa untuk bisa tetap ngebantu saudara-saudara Mami. Dan bahkan ibaratnya ada keluarga-keluarga Mami yang entah anaknya entah siapanya yang masih ditanggung sama Mami. Iya. Kenapa sih Mi sampai segitunya Mi? Satu, Emang segitu pahitnya? Iya, karena memang ini udah jadi kayak orang sumpah gitu loh. Kayak dendam yang harus Jadi kebetulan juga pas bapakku sakit keras, besok pagi meninggal itu, sore gini ngobrol sama aku, dia minta dibeliin, ingat banget aku. Dok, aku beliin anduk yang tulisannya good morning. Kan ada tuh handuk putih yang tulisannya merah good morning. Oh ya, aku beliin. Akhirnya aku keluar dulu, aku ya akhirnya dapat anduk itu. Dan saya kata, ini Pak anduknya. Terus bapakku bilang, Dok, aku titip ya kakak kamu, titip adik-adikmu. Kamu pangku, kamu rengkuh, kayak gitu. Ah, pasti ya, pasti Pak. Mbak jangan khawatir, gitu. Itu aku udah mulai bisa nyari duit, men, gitu. Terus akhirnya besok jam 7 pagi itu bapakku nggak ada. Dia minta good morning, ternyata jam 7 pagi dia meninggal gitu. Nah akhirnya ya dari apa ya, kayak wasiat bapak ya, dari bapak dan aku mengiyakan gitu loh. Jadi ini itu yang ngedorong Mami, ya gue harus kerja keras. Dan aku ya meskipun sebetulnya bapakku tuh belum sepenuhnya ikut menikmati kesuksesan saya. Kalau alhamdulillah ibu saya sih sudah menikmati ya, walaupun ibu saya menikmati bukan yang 20 ini enggak orang tua tuh enggak gitu. Ya. Tapi paling enggak dia melihat kesuksesan anaknya dan keluarganya gitu yang sekarang enggak jadi hinaan, mereka jadi baik itu, oh ternyata ini toh gitu loh. Mereka jadi baik semua, jadi yang silaturahminya ada gitu ke orang tua saya. Gitu-gitu. Itu terjadi ketika Mami mulai sukses. Iya. Itu silaturahmi mulai terjalin gitu. Dia datang ke rumah saya, ada yang ke ibu saya udah mulai yang nganggep bahwa ini orang tua gitu-gitu. Itu benar. Tapi ya. Ya itu juga saya alami sih, maksudnya menjadi orang yang mungkin secara ekonomi kurang. Ya. Sementara saudara-saudara yang lain mungkin berkecukupan dan segala macam, ya berasa kecil sih Mi. Iya. Berasa dan kecil. Itu saya rasakan, saya melihat sendiri gitu loh. Itu benar. Ada gak capeknya Mami gitu sampai yang aduh kenapa harus semua bebannya di gua sih? Oh kalau itu mungkin, nah sekarang mungkin dari usia ya. Orang bilang katanya baper gitu ya. Mungkin kalau orang tua itu baperan tuh pasti akan mengalami, umur seperti saya tuh baperan ke keluarga gitu. Jadi kayak sekarang ini aku lagi ada masalah kecil lah sama keluarga. Kadang-kadang aku nangis di Jakarta, aku nangis sendiri sama suamiku tiap hari. Kayak aku merasakan ada kesakitan, ada ini, tiba-tiba habis operasi ini baru selesai, terus sekarang aku harus operasi mata gini, aku nangis. Terus kayak aku tuh nggak mendapatkan apa ya, kok mereka nggak ada yang tahu ya, nanya kesehatanku ya, kok nggak ada yang itu ya, kok nggak ada yang gitu, nangis. Aku mulai itu. Terus kalau dulu zaman aku muda nggak mikir kayak gitu, aku dia mau ngerti sama aku ya silakan, nggak ngerti apa-apa, yang penting gue bahagiain lu gitu loh. Udah aku nggak minta apa-apa. Sekarang pun sebenarnya aku juga nggak minta apa-apa gitu. Nah itu mulai terasa aku terasa mulai baper, cengeng gitu. Itu yang nggak pernah aku rasakan. Aku tuh orang paling kuat sebetulnya, dan betul. Itu pun aku nggak pernah mengeluh. Kalau aku bilang capek, paling aku ngomong sama suamiku. Kalau aku ngomong sama keluargaku, mereka bisa apa? Nggak mungkin gitu loh. Dan aku juga nggak minta uang, nggak memberatkan kalian. Cuman anak-anakku sendiri aja, kabar aja nggak pernah aku dapat gitu loh. Nah akhir-akhir ini kok gitu ya.
aku mulai, suamiku selalu heran, kenapa ya kok kamu sekarang gitu, kayak baper, cengeng gitu. Ya aku butuh ya, aku sekarang kayaknya aku butuh perhatian gitu loh. Apa aku salah, aku bilang gitu loh. Karena mungkin fasenya Mami kan selama kemarin mungkin kan merasa Nyaman mungkin ya merasa kan Mami yang memberikan yang terbaik buat orang-orang sekeliling gitu. Ada fasenya mungkin Mami juga manusia biasa yang ya istilahnya mah take and give. Hari ini gua kasih, besok mungkin lu bisa kali kasih perhatian. Walaupun kan sebenarnya Mami bilang kan masalahnya bukan masalah di uang dan segala macam, tapi kan lebih ke perhatian, betul. Lebih sekarang itu minta aku cuma tanya dia, Mas sehat apa. Itu nggak aku dapat, kok gini ya, sekarang kok ngalamin kayak gini gitu. Dulu kalau Mami nangis, yang bikin Mami berhenti nangis apa? Ya suamiku paling ya disumpel mulutnya. Kadang-kadang yang jadi orang seperti aku tuh kan, apalagi pada saat aku kena cancer kemarin, terus aku harus sekarang mataku yang sebelah kanan nggak bisa lihat dan harus operasi, itu kan aku kan jadi kayak orang cengeng banget, jadi orang lemah. Mungkin karena faktor usia juga kan, Wen. Gitu, Pak. Suamiku bilang, kamu tuh orang kuat, kenapa kamu kok sekarang, kamu tuh kayaknya susah loh keluarin air mata, suamiku gitu. Sekarang kamu punya, kok nggak ada ya anakku yang ngabarin aku, Mas sehat atau apa, kok nggak ada ya, padahal aku sakit loh ya, gitu. Kadang-kadang aku gitu, terus suami, ya udah sabar, nanti anak-anak tak kasih tahu. Nggak usah dikasih tahu. Mereka mestinya tahu sendiri itu semuanya, Wen. Anak-anak nih. Anak-anak, keluarga. Gak ada yang tanya kabar saya. Apa karena komunikasi Mami sama keluarga memang? Komunikasi, aku yang selalu nanyain mereka. Sampai ke makannya, udah makan belum? Aku masih sempet tiap hari. Mau makan pakai apa? Kalau nggak suka, pengen makan apa? Walaupun jauh. Aku terus ya. Mereka nggak tahu aku sakitan, mereka nggak tahu. Kerasa berat banget dong. Apalagi mungkin. Ini makanya aku ngomong kayak gini. Jadi suamiku tuh, udahlah kamu tenang, nanti aku yang ngomong. Jangan. Nggak perlu kamu ngomong kayak gitu. Aku mau kesadaran dia sini. Makanya di podcast satu-satunya ini aku lagi baru ngomong, mudah-mudahan mereka lihat. Sebelumnya Mami nggak nggak pernah menyampaikan? Nggak pernah menyampaikan, dan siapapun yang nanti aku kasih, enggak, jangan. Aku saking jengkelnya, aku blok semua keluarga besarku. Mungkin aku lagi jengkel. Tapi pada saat aku sholat, aku doa, ya Allah, aku ngambil jalan kayak gini nih, salah enggak ya Allah? Kalau aku salah, tegur aku, kasih jalan keluar aku. Aku bukannya tega sama mereka. Mungkin aku, ini kalau memang kesalahan, tegur aku ya Allah, kasih solusi, kasih jalan keluar. Mungkin di podcast ini mudah-mudahan mereka nonton. Amin. Dan semoga setelah ini semuanya berubah, Mi. Artinya ini juga jadi cerminan juga buat aku ya. Maksudnya aku juga masih punya orang tua, ngalamin yang namanya mama juga. Ya mungkin posisinya sama kayak Mami nih gitu. Kayak berharap, mungkin nggak berharap apa-apa, cuma berharap kayak ditanyain kabar, ngobrol lewat WhatsApp, walaupun. Pada saat kemarin Mami cancer, gimana? Ya cuma di grup aja, ya cuma udah sehat, ya itu aja. Ya mereka cuek aja, apalagi lihat sekarang aku mau operasi mata, iya nggak ada yang gimana mah, iya nggak ada. Menurut Mami kenapa? Aku nggak ngerti. Sampai detik ini aku masih memberikan kebutuhan dia semua. Aku selesaikan semua kebutuhannya. Dia itu rumah udah aku siapin, fasilitas aku siapin, listrik aku yang bayar sampai sekian banyak listrik itu. Aku nggak pernah ngeluh. Aku tuh bahagia bisa membahagiakan dia. Cuman mungkin kesini karena mungkin kesehatanku, mungkin karena aku sekarang kadang-kadang yang bekas operasi itu sakit gitu, terus aduh sakit ya aku gini terus itu
terus nangis gitu. Nah jadi kemana-mana pikirannya kok. Iya. Ini mereka lagi tidur pules-pulesnya ya. Aku kayak gini ya. Terus Mas Ian nguatin maminya gimana? Dia selalu nguatin, udah mereka tuh sayang sama kamu. Terus aku tanya, sayangnya di mana? Nggak bisa jawab. Mereka tuh semua sayang sama kamu loh yang. Mereka itu takut sama aku. Masa mereka sekarang WA, sekarang aku kirim duit, mereka aja dia bisa jawab, terima kasih mah, terima kasih bun. Masa ngomong bun sehat gitu aja berat. Kalau aku ngirim uang aja mereka bisa bilang terima kasih, masih bisa jawab terima kasih. Masa anak udah gede, anakku udah ada yang S2, ada yang udah berumah tangga, ada yang udah kuliah, udah selesai semua, udah pada kerja semua. Masa nggak ngerti sih, masa harus disuruh nanya kabar orang tuanya aja gitu. Dan itu udah aku sindir-sindir beberapa bulan nih. Aku tuh kok nggak pernah sih. Padahal itu pun aku masih kadang-kadang anakku yang gede yang udah selesai kuliah. Yang kemarin baru lulus belum sebulan lulus S2 itu dolan aja masih aku. Kamu di mana? Aku lagi nongkrong mah. Kalau orang Solo ngomong kan wedangan gitu loh dia. Jangan malam-malam ya pulang. Aku bilang itu. Yang punya anak pun aku bilang kamu sehat. Aku sindir-sindir, aku pancing-pancing gitu. Aku bikin kadang-kadang aku bikin kata-kata apa mereka nggak ada yang peka sama sekali, nggak tahu. Aku sama kadang-kadang ngomong sama suami, ya aku nih masih bisa membantu mereka loh ya. Aku belum menyusahkan mereka sama sekali loh ya. Aku belum pernah menyusahkan mereka semuanya sama sekali. Boleh ditanya keluarga besarku. Itu aja aku digini, gimana nanti kalau aku udah gak bisa apa-apa ya. Kalau aku masih diberi umur panjang terus aku gak bisa apa-apa. Terus aku datang tiba-tiba ke rumahnya, apa aku gak ditendang. Terus mami kan kemarin cancer. Cancer kan, ya sebenarnya nggak usah cancer ya. Sakit apapun kita ngomonginnya ke orang yang masih muda aja dilarang buat stres, dilarang buat mikirin. Apalagi mami yang sudah cukup usianya gitu. Gimana mami ngelola emosinya gimana? Ya. Harus berhadapan dengan cancer, harus kalau aku di rumah gitu ya, kalau aku di rumah gitu aku udah kayak gitu nangis paling sama suamiku dikasih obat penenang. Kan kebetulan memang aku sampai sekarang kan masih konsultasi ke psikiater kan karena memang aku naik turun moodku jadi masih masih konsultasi sama psikiater jadi dikasih obat penenang, kasih obat tidur. Udah ini diminum aku tidur gitu. Tapi kalau pas masih sore gitu tiba-tiba moodku lagi turun banget ya diajak jalan ke mall, diajak nonton, diajak cuman gitu-gitu aja suamiku. Ya aku tahu suamiku mau mengalihkan aku, aku hargain gitu ya udah aku diem aku gitu. Walaupun sebetulnya ya mau dibilang stres ya gimana ya stres gitu loh. Cuman ya udahlah kadang-kadang aku gitu. Nanti aku ngomong sama anak-anak ya aku kumpulin gini. Enggak usah, enggak perlu. Aku enggak perlu dia dapat omongan dari kamu dari siapapun aku enggak perlu. Biar dia benar sadar sendiri. Toh aku nyindir dia itu udah lama. Ya mungkin men sekarang ini aku butuh itu karena mungkin faktor usia. Terus aku sakit. Itu mungkin kayak baper gitu ya. Ya biar aja mereka mau nuduh aku baper ya monggo nggak masalah gitu loh. Tapi kan fasenya memang gitu Mi. Iya. Dari bayi beranjak ABG dewasa terus mature, tua, ya akan kembali jadi seperti bayi kan gitu. Dan itu kan fase yang normal sebenarnya. Makanya aku juga pernah nanyain sama bahkan sama Ustadz gitu. Bagaimana sih kita nge-treat orang tua kita? Kan kadang-kadang kita sebagai anak juga kadang-kadang pengennya kita saling ngerti satu sama lain dan saling dingertiin gitu. Tapi pada akhirnya memang mau bagaimanapun kondisinya ya kita harus
jauh lebih bisa ngertiin orang tua kita ketimbang kita ngertiin diri kita sendiri, atau bahkan orang tua kita ngertiin diri kita gitu. Memang harus bisa seperti itu gitu. Ya moga-moga sih setelah ini siapapun itu, keluarganya Mami nonton, semuanya berubah, Mami jadi mungkin lebih diperhatikan. Memang bukan hanya sekedar apa-apa ya. Memang kayaknya orang tua cuma butuh kehadiran ya Mi. Orang tua butuh ditanya, orang tua butuh ditegur gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga, makanya begitu Mami cerita itu sebenarnya teguran juga buat aku Mi, karena beberapa waktu sebelumnya juga aku sama Mama juga sama Papa juga nggak terlalu intens komunikasinya gitu, sampai satu waktu karena apa gitu terus kayak disadarkan kembali, ya udahlah kalaupun lo nggak bisa nongol setiap minggu, nggak bisa nongol bahkan setiap bulan ke rumahnya, minimal komunikasi lewat WA, walaupun cuma nanya kabar lagi apa, udah makan atau belum, udah sholat atau belum, selamat tidur dan segala macam ya, itu udah seneng orang tua gitu. Moga-moga sih semua berubah ya. Amin. Berarti udah selesai nih sedih-sedihnya. Jadi gak? Tahu tiba-tiba aku kok ngomong ya gini. Ya nggak apa-apa Mi. Tapi jadi daftar jadi ranger merah jadi. Mi, cancer udah selesai kan? Alhamdulillah udah. Udah nggak perlu lagi kemo. Udah nggak kemo lagi, udah selesai. Terus ya alhamdulillah udah setahun ini sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuman ya cancer itu kan tetap waspada kan Wen. Mereka itu nggak bisa disepelekan gitu loh. Betul. Walaupun udah kemo, sinar, udah yang mana yang harus dilakukan. Kadang-kadang masih bisa nauzubillah min dzalik ya. Cancer itu memang nggak bisa disepelekan gitu aja. Jadi kita nggak terus aku terus bukan sombongnya dengan apa. Tetap waspada ya. Apa sih makanan gitu harus dijaga, kayak yang pengawet gitu kalau bisa dihindarin. Terus Mami tuh waktu dulu sebelum kena cancer memang senangnya makan pengawet gitu. Emang Mami segitu kan, dulu Mami bilang dulu Mami kurus Mi. Kurus. Kenapa sampai bisa obesitas? Aku penyuka gula dulu. Nah sekarang kalau cancer itu lawan paling pemicunya itu gula. Makanya aku kan nggak makan gula sekarang, ya aku kurangin gula. Tapi kan kita nggak ngerti ya makan di luar masakannya dikasih gula, kita kan juga ngerti, karena kan aku kan juga masih hobi makan di luar gitu loh. Tapi ya mudah-mudahan sih enggak lah setahun ini, cuman sekarang udah agak mulai sakit-sakit. Tapi aku kan tanya sama saudaraku yang survive ya, Mbak kok aku kayak ditusuk-tusuk jarum kadang-kadang bekas itu terus kakak aku bilang emang kayak gitu, aku juga gitu. Kakak aku bilang ya udah kasih aja minyak serai yang panas itu, udah dibalurin itu hilang nanti. Ternyata hilang gitu. Tapi kan tetap waspada gitu. Dan Mami tuh ternyata track record cancernya di keluarga kenceng ya? Kenceng banget. Bapakku itu kena kanker paru, ibuku kanker lidah. Terus Mbak Juju Juwaria, tante aku adiknya ibu itu kanker usus. Omku ada yang kulit, ada yang eyangku hati, kakakku payudara. Jadi pada saat aku menemukan benjolan pertama kali itu, aku gini, kena nih aku udah gini, kena ini aku udah gitu. Udah nggak bisa lari, udah kena ini aku gitu loh. Nggak, sebelum Mami kena cancer didiagnosa cancer. Maksudnya kan Mami tahu nih track record keluarga, secara historicalnya banyak yang kena cancer gitu. Mami kenapa nggak ngejaga diri Mami untuk nggak sampai ke titik kena cancer? Aku ya cukup jaga sebetulnya. Sebenarnya ya aku tuh ya bukan hobi yang ngemil. Dan aku tuh gula juga nggak hobi banget ya, meskipun aku tuh kemana-mana kalau apa? Nggak hobi ngemil nih kayak begini. Dulu. Tapi bener dah, aku tuh obesitasku tuh karena kemarin pas aku lagi melakukan kesalahan. Oke. Nah itu aku tuh minum minuman kemasan. Itu ya kemasan ya, nggak usah disebut brandnya ya. Kemasan itu yang bener-bener itu bahaya banget buat orang gula gitu loh. Itu gulanya kan bukan gula-gula yang itu sehari bisa minum 10, bisa minum 7.
Terus aku makan yang rambut nenek itu Iya. kan enggak. Itu manis. Padahal itu aku nggak doyan saat itu. Waktu itu pada saat aku melakukan kesalahan tuh makanku larinya ke situ. Terus kayak kornet, kayak makannya bangsa yang ngawur-ngawur. Terus akhirnya aku di OVJ aja kan nggak gemuk banget. Iya, benar. Nggak gemuk banget. Aku di ini Talkshow tuh juga bener. Mulai di tuh badanku rusak, mulai gede-gede. Makanya udah nggak teratur karena memang yang aku minum karena memang aku juga lagi hidupku lagi nggak bener waktu itu. Jadi minuman kemasan di kulkas tuh penuh banget men. Sehari bisa 10-15 kaleng kayak gitu. Jadi obesitas. Jadi gulaku tuh gula obesitas. Jadi bukan gula turunan karena dari nenek moyangku sampai turunan sampai ke aku sampai ke anak cucu enggak ada yang kena gula. Baru mami yang kena. Baru aku yang kena. Kalau cancer ya genetik ada. Tapi kalau gula enggak ada. Dan dengar-dengar katanya gara-gara mami tuh emang seneng banget sama manis-manis, nyimpen minuman di kulkas, makanan manis di kulkas. Terus mami katanya tidurnya di dalam kulkas, bener Mi? Biar gak jauh-jauh, jadi kalau makan gini, minum tinggal gini gitu. Terus gak ada yang ngasih tahu mami. Aku kena gula itu pada saat aku direhab. Itu ketahuan aku kena gula. Hah? Masa aku kena gula gitu? Ya karena aku habis melakukan kehidupan yang nggak bener, pola hidupku juga nggak bener banget, makanannya udah yang mengandung gula semua. Jadi terus kan kalau orang gila jadi obesitas kan kalau itu. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke, setuju ya? Mi, tapi balik lagi kalau ke dunia komedi, Mi. Komedi udah membawa mami sampai sejauh mana, Mi? Ya kalau aku dibilang aku sudah mencapai puncak itu sudah. Apalagi yang aku cari sih, Wen. Ya. Yang namanya penghargaan, piala apa-apa udah aku dapatin semua di sebagai komedian terfavorit, komedian terbaik Indonesia, itu udah aku dapatkan semua. Dan cita-citaku tuh udah yang dulu jadi penyanyi akhirnya aku jadi komedian, rezekiku sama Allah diganti ke komedian itu sebetulnya udah aku capai semua ya. Udah di puncaknya gitu. Tapi kenapa ya kalau aku tuh sampai gini sering banget dibilang kayak Andre pernah bilang, "Mbak, pensiun kapan?" Memang kalau aku pensiun kamu mau pensiunin aku? Gitu. Kayak gitu Iya, kan. bener. Kalau dunia komedi itu kok kayaknya kalau dunia kayak komedi ya semua kesenian itu kok kayaknya kalau bicara masalah pensiun kok nggak ada pensiun ya Ben. Iya. Selagi kita masih bisa, selagi kita masih mampu, selagi masyarakat juga masih bisa dan orang yang diajak kerja dengan aku merasa mereka nyaman. Karena aku merasa bahwa orang yang kerja dengan aku sampai detik itu tuh masih nyaman-nyaman aja gitu loh men, gitu loh. Ya mungkin sama kamu juga betul, ya gitu. betul. Ya walaupun adalah satu dua orang yang mungkin nggak nyaman sama aku juga ngerti gitu. Tapi kebanyakan mereka masih nyaman sama aku, kenapa enggak gitu loh. Betul. Berarti menurut Mami nggak ada kata pensiun sebenarnya di dunia komedi. Karena memang dunia kayak sekarang komedi itu kan tua juga dibutuhkan kan gitu. Karena kita kan nggak pamer keseksian, kita nggak pamer kecantikan. Betul. Kita kan memang membuat orang lucu gitu loh, gitu loh. Jadi kadang-kadang aku keluar nggak usah aku ngomong, aku gini-gini aja kadang-kadang kadang udah ini ada ager-ager lewat gitu. Aku keluar nggak ngomong aja lah. Lucu Mi, iya bener. Ini ada ager-ager lewat. Wah itu iya bener. Gentul. Itu udah komedian sesungguhnya Mi. Baru masuk orang udah ketawa tuh udah komedian sesungguhnya. Jadi aku juga masih pede-pede aja gitu loh. Dan in my humble opinion ya Kak, kalau bukan karena ngomong depan Mami ya gitu. Kan ada pelawak-pelawak senior gitu, mau cewek mau cowok yang ketika dia ngebatasin diri dia akhirnya stagnan dan dia tidak memperhatikan zaman ini sudah berubah misalkan gitu, nggak adaptasi. Ya di situ aja. Nah kalau Mami tuh termasuk menurutku yang masih bisa sangat-sangat masih bisa nyambung. Iya. Masih bisa sangat-sangat ngebawa diri tuh
enak, Karena luwes. aku kan selalu ditanya anak-anak komedi sekarang, Mami kok bisa sampai tahap ini apa? Sebetulnya rahasianya gampang kok. Gini aja, satu itu apa ya? Kita bikin nyaman aja dulu mereka. Kita bikin nyaman. Jangan merasa bahwa kalau udah yang senior itu tuh menakutkan gitu kan nggak. Ini kan komedi gitu Iya, loh. betul. Bukan sinetron, bukan apa yang kalau salah diulang. Ini komedi gitu loh. Kalau sampai punya pikiran yang kayak gitu kan hancur sendiri. Iya kan, kalau komedi. Jadi aku buat nyaman dulu. Terus aku nggak lucu nggak apa-apa kok. Kalau kalian lucu aku bisa kebawa kok. Gitu loh. Jadi nggak ngoyo, keluar itu pikirannya nggak kepengen, wah aku harus gini, harus lucu, harus lebih lucu dari dia. Enggak pernah. Aku tidak pernah ngelawak terbebani dengan itu, Wen. Aku cuman berusaha, kalau aku membuat mereka tidak lucu, aku gagal. Itu aja. Karena kalau mereka yang sama aku keluar, kalau ngelawak itu masih 1-2 itu masih aman, Wen. Kalau udah 5-6 gimana coba? Tahu kan? Iya, Repotnya paham, bagaimana? paham. Kalau masih 1-2-3 itu masih enak. Masih enak. TikTokannya. Iya, Kalau betul. sudah 6 keluar gitu, terus gimana? Iya, benar. Dan kebetulan lagi, Wen, aku dari Sri Mulat sampai ke Sidul, sampai ke ini Talkshow, sampai ke Opera Panjapa, sampai sekarang, aku tuh selalu di tengah-tengah orang hebat. Aku kerja selalu di tengah-tengah orang hebat. Itulah yang nggak bisa orang cari, gitu loh. Jadi Allah berikan aku tuh masih rezeki terus karena aku ditemukan selalu di tengah-tengah orang hebat. Kalau ada 5 orang yang nggak seneng aku, yang nggak seneng sama aku, yang nggak nyaman sama aku satu, yang 4 tuh nyaman, aku masih oke. masuk kok, gitu loh. Kecuali keluar sama 5 orang, yang 5 nggak nyaman sama aku semua. Nah, itu pensiun aku. Iya kan? Bener. Pensiun aku. Kalau cuma satu jatuh. Balik ke profesi lama, LC. Pemandu karaoke, oke. Apa tuh suara juga masih oke. Iya. Tapi kalau Mami jadi LC kayaknya Mami nggak milin lagu deh, milin batu sama semen aja deh. Ini bagus, yang ini bagus. Iya bener, kalau misalkan di dalam Paling enggak maminya LC. lebih gede tuh penghasilannya tuh. Lebih gede tuh dapat Gede potongan. dosanya gitu. Memang lagi dunianya lagi memang untuk anak-anak muda, ya kita harus mau nerima, men. Kalau aku sih fan aja, yang penting pokoknya aku masih bisa terlibat, Ya, betul. udah bahagia banget gitu. Betul, Jadi karirku tuh udah nggak mandek aja gitu loh. Ya meskipun aku sebetulnya apa yang aku cari itu sudah nggak semua. ngerti gitu loh. Apa yang aku cari ya sekarang pokoknya aku dapat bisa kerja gitu aja. Terus aku masih bisa menyalurkan hobiku banget. Memang aku kalau untuk ninggalin dunia komedian tuh masih berat banget. Masih berat. Aku kemo. Lagi pada saat kemo ini badan mati semua aja aku kerja di salon. Terus aku kerja. Padahal itu kalau di mobil lu nangis. Kalau udah turun mobil nginjak tanah itu, aku udah nginjak tanah belum ya? Tapi kalau udah ngadep kamera, lu tahu sendiri gak? Iya. Siapa ngira aku sakit cancer? Siapa ngira aku habis kemo? Gak ada yang tahu. Mereka kadang-kadang ini sakit beneran apa enggak? Makanya banyak banget ya, alhamdulillah Wen, sekarang tuh aku banyak banget dipanggil di rumah sakit besar ya. Jadi kayak ngasih motivasi. Jadi sama dokter-dokter onkologi. Jadi mereka banyak banget terus kayak ke WA aku yaitu banyak banget yang nggak tahu nomor dari nomorku dari siapa, aku juga nggak pernah nanya kok kamu tahu nomorku dari itu, enggak. Dia nanya, dia minta support. Ada juga seorang ibu yang mau sakit, yang mau operasi kanker otak, nggak mau operasi, anaknya sampai nangis akhirnya anaknya minta ke aku, aku mau operasi kalau bisa video callan sama Nunung. Akhirnya video callan sama aku nangis, aku support dia, aku happy bu ini. Akhirnya dia mau sama anaknya langsung bilang, aku besok operasi otak, kanker otak. Ini ada lagi yang kemarin lihat aku di Brownies, Mbak aku lihat kamu di Brownies, ini aku masuk rumah sakit lagi nih kayaknya udah ketulang dan ini, wah aku ini aku sedar banyak banget ya gitu. Terus dipanggil di rumah sakit jadi apa? Kayak motivator gitu. Tapi akhirnya
kesakitan yang Mami alami ternyata di balik itu juga ada hikmah yang luar biasa ya. Mami jadi makin berguna lagi buat banyak orang di hal yang berbeda ya, di luar komedi gitu. Iya, banyak banget sekarang gitu. Alhamdulillah, jadi panggil kayak seminar kayak gitu terus mereka tuh dan mereka tuh memang penyandang kanker semua yang datang. Lihat di TV kayak nggak sakit, bangun itu ngelawak, cencengan sama ya emang kita nggak sakit, hati kita nggak sakit, pikiran kita nggak sakit, gitu loh. Dan kita mau nerima gitu loh. Kita itu mau dikasih sakit sekecil apapun, seberat apapun. Yang pertama kali itu harus menerima, meskipun menerima itu berat banget. Berat, apalagi cancer. Aku pada saat menemukan benjolan, kematian udah di depan mata. Ya meskipun semua orang akan meninggal ya. Cuman apakah dengan cancer ini aku harus meninggal? Enggak kan? Kan masih ada. Sekarang kan alat-alat canggih dan yang survive banyak kok. Kakakku sendiri survive, ngapain aku harus putus asa? Walaupun menerima itu berat banget. Yang pertama itu harus terima dulu. Mohon sama Allah. Dia yang memberi, dia juga yang akan menyelesaikan. Iya enggak, Wen? Setiap doa kita, ya kan gitu loh. Penyelesaian itu nanti penyelesaiannya gimana? Kita pasrah aja. Kalau kita bicara menikmati semua orang. Meninggal. Iya kan gitu loh. Tapi kan nggak mesti harus kita sakit terus. Jangan diratapi sakit itu. Jangan diratapi. Kemo selesai, cancer selesai. Terus Mami sekarang sedang bersiap-siap untuk operasi mata. Ternyata ada katarak di mata kanan Mami. Di kiri kanan ya. Di sini. Ini aku ada katarak ini udah nggak bisa melihat sama sekali, men. Bener-bener udah nggak lihat. Kemarin masih ada tabur-taburnya. Itu sebetulnya operasinya udah harus berapa minggu yang lalu karena ada apanya yang bengkak. Retinanya lagi bengkak. Jadi diobatin, bengkaknya dikempesin dulu. Nah baru besok Senin itu ketemu dokter mau kapan dioperasi, dan operasinya itu bukan katarak biasa, men. Harus dikeluarin karena ganti lensa mata. Karena katarakku katarak dalam. Berarti kataraknya katarak dalam. Dalam. Matanya harus mungkin dikeluarkan. Diganti lensa mata. Lensa kan ada di dalam kan, mungkin ya katanya loh ya. Jadi harus ganti lensa mata. Dan dua-duanya katanya kanan kiri. Katanya dua-duanya sih, tapi yang sebelah kiri masih kecil banget. Akan ada di fotonya kan. Ini masih kecil, terus kenapa nggak sekalian dok? Nggak usah, ini dulu aja lah diselesaikan yang kanan dulu. Gitu. Mami termasuk rebel ya, diabetes di keluarga Mami nggak ada track recordnya. Katarak nggak ada. Nggak ada juga di keluarga. Nggak ada yang keluargaku pakai kacamata, nggak ada. Berarti baru Mami nih. Baru aku. Kenapa sih bandel gitu? Keluarga nggak ada yang diabetes, keluarga nggak ada yang katarak. Bandelnya tuh lagi yang muda dulu. Nah. Efeknya baru sekarang. Iya kan? Iya gitu betul. Gitu aja. Ya Allah. Gimana nerimanya lagi Mi? Ini baru selesai cancer. Nangis. Kok gini lah, mataku gitu Pak. Nangisku nangis. Suamiku juga nanggap gitu, saya nangis serius sama nangis enggak gitu. Nangis ya. Mata lagi. Iya. Ya udah kan, yang penting dokternya kan bisa diobatin kan masih bisa. Karena alhamdulillahnya lagi ini mata bukan karena glukoma. Glukoma itu kan dari gula. Kalau itu kan nggak bisa dioperasi, Wen. Kalau nggak bisa melihat ya nggak bisa melihat terus. Banyak kan dulu almarhum Mas Mus Mulyadi, itu kan kena glukoma kan dua-duanya nggak bisa lihat dan nggak bisa dioperasi. Tapi kalau ini kan ya alhamdulillah lagi masih dioperasi karena ini memang katarak murni bukan dari gula gitu. Kalau secara goals hidup apalagi yang Mami mau cari? Kalau tadi kan itu kan prestasi secara komedi, secara pekerjaan, secara hidup nih. Ngalir aja, Wen. Yang penting aku masih bisa kerja, nggak tahu sampai kapan aku nggak ngerti. Pokoknya yang penting ngalir aja lah. Udah mau nyari apa sih, Wen, gitu loh. Sebetulnya aku nyari bahagia sama keluarga, tapi ya nggak tahu aku dengan tidak sadar kok tiba-tiba aku cerita kayak gini, apa memang ini udah di puncaknya mungkin. Ya gitu, jadi ya itu aja, cuman bahagia bersama keluarga, anak cucu. Sebetulnya itu yang aku cari, cuman itu. Dan aku masih bisa kerja dan dengan tidak ngoyo gitu.
aku tuh pekerjaan ada terus kan, ada terus keliling. Apalagi sekarang kayak banyak podcast gitu, itu kan juga masih menjamin ada pemasukan gitu. Kalau untuk TV bintang tamu gitu aku keliling itu kan juga buat putaran tabungan gitu ya. Meskipun aku bukan pemain tetap, tapi kan aku ada uang putarannya. Itu sebetulnya kalau untuk makan, untuk hidup gitu, alhamdulillah sih Wen. Cuman ya kalau udah kena sakit, kena kayak gini lah itu kan kadang-kadang aduh gimana ya, gimana ya, ya gitu-gitu ya. Makanya kan aku tuh sering banget aku kadang-kadang ya sudah mulai nabung, mulai apa kayak gitu-gitu. Dan sekarang Mami udah mulai agak serius untuk usaha F&B kuliner. Bikin apa itu sebetulnya kan buat keluargaku, bikin kayak balakutak. Jadi terus bikin banyak banget kayak tuna kecombrang. Tadi di Brownies kan banyak banget pesanan tuh. Dan dengan itu yang aku iseng-iseng sebetulnya tuh aku tuh ngasih buat kerja keluarga aku gitu loh. Jadi gini loh, aku tuh udah nggak seperti dulu lagi gitu loh. Meskipun aku masih bisa membantu kamu, cuman kan kalau bisa lu punya usaha gitu loh. Manfaatin nama aku selagi masih orang percaya sama aku kan Wen. Dengan aku bikin IG, aku jualan gitu aja udah kewalahan loh keluargaku. Ngelayanin pembelian karena luar kota, luar Jawa gitu udah. Dan itu orang yang beli itu udah bukan beli yang 250 gram, udah yang 4 kilo, 5 kilo, dan itu banyak banget makanan. Ada koyor nyonyor, ada tuna kecombrang, ada tumis daun pepaya, tumis bunga pepaya, ayam goreng bertega, dan yang paling ngetren ini lagi balakutak. Balakutaknya itu banyak banget orang yang suka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nama Instagramnya apa Mi? Nunung 63 ya. Cuman kalau untuk beli ada di situ di adminnya mantuku. Oke. Ada di situ. Mereka udah tahu semua kalau beli ya di mantuku gitu. Mantuku udah aduh kewalahan aku mah udah. Terus yang masak juga masih harus tenaga ya. Adikku udah kemarin sih masih ada komunikasi. Mereka aduh kewalahan aku Mbak Mulan. Ya gimana? Kalau kamu mau pakai aku yang nawar, ya alhamdulillah aku pikir ya aku cuma iseng-iseng men gitu loh. Oh gini-gini ternyata banyak banget ya yang nonton, banyak banget yang komen dan banyak banget yang beli gitu loh. Betul. Kita doakan semoga lancar rezekinya. Amin. Banyak yang beli, banyak yang pesan. Semoga bisa ada outlet yang offline-nya. Ada jadi warung. Aku tuh sebetulnya mau nyari investor yang mau kerja sama. Dia punya tempat, nggak usah tempatnya di kota, di desa-desa gitu aja. Nanti aku yang makanannya yang aku gitu loh. Itu dan pasti kok makanannya itu emang aku bukan karena itu keluargaku ya, memang makanannya enak-enak. Mi, kalau boleh sebutin Mi satu kata yang mewakili hidup Mami apa? Yang mewakili hidup Mami berarti dari dulu sampai sekarang perjuangan. Karena sampai detik ini saya masih berjuang. Mami terima kasih udah hadir di Omwen. Kita doakan yang terbaik buat. Sebentar banget sih Ben. Oke kita lanjut ya. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.